Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang atonia uteri. Jadi videonya jangan di skip ya, biar besok ujiannya semakin lancar. Gangguan kontraksi, miometrium dan perdarahan pada kala 3. Di mana kita tahu bahwa pada kehamilan yang cukup bulan, aliran darah ke uterus sebanyak 500-800 cc per menit. Jika uterus tidak berkontraksi dengan segera setelah kelahiran dari plasenta, maka ibu dapat mengalami perdarahan sekitar 350 sampai 500 cc per menit dari bekas implantasi plasenta itu sendiri. Bila uterus berkontraksi, maka miometrium akan menjepit pembuluh darah yang menyusup di antara miometrium. Yang selanjutnya yaitu atonia uteri. Atonia uteri ini sendiri merupakan suatu keadaan di mana miometrium tidak dapat berkontraksi. Dan jika hal ini terjadi, maka darah yang keluar dari bekas implantasi plasenta atau tempat melekatnya plasenta menjadi tidak terkendali. Kemudian ada beberapa faktor predisposisi yang terkait dengan perdarahan pasca persalinan yang disebabkan karena atonia uteri. Yang pertama yaitu distensia uterus lebih dari normal selama kehamilan, yang bisa disebabkan oleh yang pertama yaitu jumlah dari air ketuban yang berlebihan atau biasa disebut dengan polihidramnion. Kemudian yang kedua, kehamilan gemeli. Kemudian yang ketiga, janin besar atau makrosomnia. Kemudian yang kedua, pada kala 1 dan kala 2 proses persalinan berlangsung memanjang. Kemudian yang ketiga, persalinan berlangsung sangat cepat atau partus precipitatus. Kemudian yang keempat, persalinan yang diinduksi atau dipercepat dengan menggunakan oksitosin. Kemudian yang kelima, adanya infeksi intrapartum. Yang keenam, ganda multipara. Dan yang ketujuh, adanya pengaruh dari penggunaan magnesium sulfat sebagai antikonvulsi pada preeklamsi dan eklamsia. Selanjutnya yaitu penata laksanaan pada atonia uteri. Masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta, maksimal 15 detik. Jika uterus berkontraksi, evaluasi rutin. Jika uterus berkontraksi tetapi perdarahan masih terus berlangsung, periksa apakah ada laserasi pada perineum, vagina, dan serviks. Jika terdapat laserasi derajat 1 dan 2, maka segera lakukan penjahitan. Dan jika terdapat laserasi derajat 3 dan 4, maka segera lakukan rujukan. Jika uterus tidak berkontraksi, maka pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh atau dapat dipalpasi, lakukan kateterisasi pada kandung kemih dengan menggunakan teknik antiseptik. Selanjutnya yaitu bersihkan bekuan darah dan selaput sisa ketuban dari vagina dan ostium cervix. Kemudian lakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit. Kemudian langkah-langkah KBI. Yang pertama, penolong persalinan memakai sarung tangan steril atau sarung tangan tindakan. Kemudian, penolong persalinan berdiri di depan vulva. Mintalah bantuan asisten untuk memberikan larutan antiseptik pada tangan kanan. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, sisihkan kedua labium maius ke lateral. Kemudian, masukkan tangan kanan secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen vagina. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorong segmen bawah uterus ke kranio anterior. Selanjutnya, letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang dari korpus uterus seluas atau sebanyak mungkin. Kemudian, lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan
yang di luar atau tangan kiri dengan telapak tangan yang di dalam atau tangan kanan pada fornix anterior. KBI ini dilakukan maksimal 5 menit. Jika KBI telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 menit, maka evaluasi. Jika uterus berkontraksi, teruskan melakukan KBI hingga 2 menit. Kemudian keluarkan tangan dari vagina secara perlahan dan lanjutkan dengan pemantauan kala 4 dengan ketat. Jika uterus tidak berkontraksi, maka memintalah bantuan kepada anggota keluarga atau asisten untuk melakukan KBE. Untuk langkah-langkah KBE selanjutnya yaitu langkah-langkah KBE. Yang pertama, penolong persalinan berdiri pada sisi kanan pasien. Kemudian, tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Selanjutnya, pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lalu, tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu perhatikan perdarahan. Ketika dipastikan asisten sudah melakukan KBE dengan benar, maka keluarkan tangan dari vagina secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu berikan ergometrin 0,2 mg secara IM. Tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa pasien tidak mempunyai hipertensi. Langkah yang selanjutnya yaitu pasang infus menggunakan jarum dengan ukuran 16 atau 18. Berikan 500 sampai 1000 cc RL pada tangan yang bagian kiri. Dan 20 unit oksitosin dengan tetesan 25 sampai dengan 30 pada tangan yang sebelah kanan. Setelah itu, ulangi KBI atau lakukan pemasangan tampon kondom kateter. Jika melakukan pengulangan KBI, lakukan selama kurang lebih 2 menit dan pertahankan sampai 5 menit. Jika melakukan kompresi aorta atau pemasangan tampon kondom kateter, maka perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah KAA. Yang pertama, baringkan ibu di ranjang, kemudian penolong di sisi kanan pasien, dan atur posisi penolong sehingga pasien setinggi pinggul penolong. Kemudian yang kedua, tungkai diletakkan pada dasar yang rata dengan sedikit fleksi pada artikulasio kosak. Yang ketiga, raba pulpasi arteri femoralis pada lipatan paha. Selanjutnya, perhatikan pulpasi arteri femoralis dan perdarahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu, bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan pemijatan pada uterus. Pemijatan ini dilakukan oleh pasien, sehingga uterus berkontraksi dengan baik. Yaitu langkah pemasangan tampon kondom kateter. Yang pertama, persiapan alat yang sudah dibutuhkan, kemudian pasang spikulum sim pada vagina, lalu klem uterus dengan menggunakan oval klem, kemudian hubungkan kondom dan kateter. Tarik kondom sekitar 3 cm, kemudian ikat dengan menggunakan pengikat tali pusat. Lalu hubungkan kateter dengan infus. Kemudian masukkan kondom yang sudah terhubung dengan kateter ke dalam kavum uteri. Pastikan semua kondom harus masuk ke dalam kavum uteri. Bisa dengan menggunakan oval clamp, bisa juga dengan menggunakan tangan yang dibentuk secara obstetrik. Setelah dimasukkan dan dipastikan sudah benar-benar masuk ke dalam kavum uteri, kemudian pada vagina diberi tampon. Setelah itu, alirkan infus sampai dengan 350 ml cairan yang masuk.
Cairan boleh ditambah sampai dengan 100 ml hingga perdarahan berhenti. Setelah itu, evaluasi perdarahan. Jika setelah dilakukan KBI ulang atau dilakukan KAA ataupun dilakukan pemasangan tampon kondom kateter, dievaluasi bagaimana uterusnya. Jika uterus berkontraksi, maka pantau ibu dengan seksama selama kala 4 persalinan. Tetapi jika uterus tidak berkontraksi dan perdarahan belum berhenti, maka segera lakukan rujukan. Dampingi pasien sampai ke tempat rujukan. Lakukan KBI sampai di tempat rujukan. Kemudian lanjutkan pemberian RL 750 sampai 1500 cc dan ditambahkan dengan 20 intraunit oksitosin dengan tetesan 30, kemudian restorasi cairan atau kristaloid dan koloid 3 kali dari jumlah darah yang keluar atau total loss dalam 2 jam pertama hingga pasien tiba di rumah sakit rujukan. Sampai di sini dulu video pembelajaran tentang atonia uteri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Jika video yang saya buat ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lainnya ya. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.